Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini tentang peluang suatu kejadian ya. Materi ini sangat erat hubungannya dengan kaidah pencacahan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, peluang kejadian, apa itu peluang kejadian? Merupakan suatu konsep matematika untuk melihat kemungkinan dari suatu kejadian atau suatu percobaan. Nah, misalkan kita anggap NS adalah banyaknya titik sampel pada suatu percobaan, ya, NS, dan kemudian ada NA, suatu kejadian pada percobaan, maka peluang kejadian itu dirumuskan sebagai PA sama dengan NA dibagi NS, atau banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, untuk memahami hal ini, kita lihat saja contoh soalnya ya. Nah, contoh sederhana. Dalam sebuah percobaan melempar sebuah mata dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu bernilai genap. Nah, ketika kita melempar sebuah dadu, ya, maka kita perlu tahu dulu, kira-kira ada berapa kemungkinan yang akan muncul kalau kita melempar sebuah dadu. Nah, semua kemungkinan itu kita sebut sebagai ruang sampel, ya, atau dengan dengan lambangnya S. Ruang sampel itu lambangnya S. Jadi S anggota himpunan semesta atau ruang sampel yang mungkin itu adalah munculnya mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5 sampai 6. Nah, banyaknya semua ini adalah 6 buah ya, maka kita katakan NS atau banyaknya ruang sampelnya adalah 6. Nah, sekarang di soal kita diminta mencari peluang munculnya mata dadu bernilai genap. Nah, berarti itu kejadian yang diminta adalah kejadian muncul mata dadu bernilai genap. Maka A kita atau kejadian kita itu adalah kejadian muncul mata dadu bernilai genap. Nah, yang genap itu diantara yang 6 ini yang mana saja? 2, 4, dan 6. Ada berapa buah? Ada 3 buah ya, maka kita katakan banyaknya kejadian atau NA-nya itu adalah 3. Nah, tadi rumus peluang atau cara mencari peluang itu adalah banyaknya peluang kejadian itu adalah NA, banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Berarti peluang kita adalah NA-nya 3, ruang sampelnya 6, maka peluang kita adalah 3/6 atau 1/2. Nah, ini peluang percobaan melempar sebuah dadu, maka peluang muncul nilai genap. Ini nilainya. Oke, itu contoh 1. Contoh kedua, kita melempar 2 buah uang logam. Ya, uang logam itu berarti ada sisi uang, ada sisi gambar ya. Kalau kita lempar 2 buah uang logam, ada 2 sisinya. Ada sisi angka, ada sisi gambar. Itu di semua uang logam selalu seperti itu ya. Dalam sebuah percobaan melempar 2 uang logam secara bersamaan, tentukan peluang munculnya sisi angka di kedua uang logam tersebut. Jadi yang diminta di sini dalam kejadiannya adalah kedua uang logam itu memunculkan sisi angka. Nah, untuk menentukan peluang kejadian ini ada banyak caranya ya. Bisa kamu melihatnya per sisi mata uang logam atau bisa dilihat secara keseluruhan. Nah, kalau secara keseluruhan berarti kamu lihat kalau kita melempar 2 uang logam, maka kemungkinan apa saja yang akan terbentuk. Nah, di SMP sudah belajar ya, bisa pakai bagan atau pakai tabel ya. Misalkan Ibu menggunakan tabel ya. Ini tabel. Ini logam pertama, ini logam kedua. Untuk logam pertama itu kemungkinan munculnya adalah angka atau gambar. Logam kedua juga kemungkinan muncul angka atau gambar. Nah, perpaduan yang mungkin nanti adalah
perpaduan yang mungkin muncul nanti bisa di mata dadu muncul mata uang pertama muncul angka dan mata uang kedua muncul lagi angka, berarti angka ya. Kemudian mata uang pertama muncul gambar, kedua muncul angka, berarti gambar angka. Yang ini mata uang pertama muncul angka, kedua muncul gambar, berarti angka gambar. Dan terakhir, mata uang pertama muncul gambar dan kedua juga muncul gambar. Nah, jadi ketika kita melempar dua uang logam, maka S-nya kejadiannya itu adalah bisa angka-angka, bisa gambar angka, bisa angka gambar, bisa juga gambar-gambar. Berapa NS-nya? Banyak ruang sampelnya. Ya tinggal menghitung ya, semua kemungkinan adalah 4. Nah, sekarang yang diminta muncul kedua uang logam itu memunculkan sisi angka kedua-duanya. Berarti yang memenuhi di antara 4 ini hanya yang ini, yang pertama angka-angka ya. Kalau yang 3 ini udah nggak memenuhi karena ada yang muncul gambar juga di sini. Maka di sini hanya A-nya kejadian yang minta kedua-duanya muncul angka ya, atau angka-angka gitu ya. Oke, maka jadinya peluang kita sudah bisa ditebak ya. Peluang kejadiannya adalah oke, ini A-nya cuman ini, berarti NA-nya 1 ya. NA-nya hanya 1. Berarti peluang kejadiannya adalah NA per NS atau 1/4. Bisa juga kamu melihat dengan masing-masing uang logamnya dilihat. Ya, kalau dua uang logam berarti kita buat uang logam 1 dan uang logam 2. Ya. Jadi masing-masing peluangnya kita lihat. Berarti kemungkinannya adalah kemungkinan yang kita mau di mata uang logam pertama muncul angka dan di mata uang logam kedua juga muncul angka. Nah, kalau kita melempar satu logam kan hanya kemungkinannya kalau nggak angka, kalau nggak gambar. Berarti peluang muncul angka itu adalah 1/2 ya. Ya, 1. Kenapa 2? Ya karena ada 2 sampel di situ angka, gambar. Kenapa 1? Ya karena ini minta hanya 1 angka saja. Nah, di sini ada dan berarti kita kali ya. Pada mata uang logam kedua juga setengah muncul angka. Maka bisa kita kalikan setengah kali setengah jadinya 1/4. Ya, jadi boleh pakai secara keseluruhan langsung dilihat kejadiannya atau masing-masing uang logamnya kita lihat kejadiannya. Nah, kenapa Ibu terangkan yang ini mungkin terlihat lebih susah karena ini nanti banyak kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal peluang selanjutnya. Kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, ini sudah ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya kita pelajari tentang kaidah pencacahan. Dalam satu pemilihan pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, terdapat 7 calon, di mana 3 diantaranya adalah wanita. Berarti kalau 3 diantaranya wanita, sisanya pria ya. Pria, ada berapa pria? Ada 4, karena semuanya tadi ada 7 calon. Berapa peluang dalam pemilihan tersebut terpilih ketuanya laki-laki? Nah, jadi di sini yang diminta kejadiannya adalah terpilih ketua laki-laki. Nah, kita harus bisa membedakan dulu mana yang sampel, mana yang kejadian.